Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan komunikasi dan sistem sosial budaya Indonesia. Komunikasi dalam sistem. Menurut Muhammad Amirin tahun 1996, komunikasi dalam sistem merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Dan hal ini dilakukan dengan cara mengelola data atau energi dan barang atau benda di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan atau energi dan atau barang. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi merupakan sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan kegiatan mengelola, menyimpan, menemukan ide, gagasan, simbol, lambang, menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai sesuatu, kesepakatan, dan saling pengertian satu sama lain dengan mengelola pesan itu menjadi sumber informasi. Dalam sistem komunikasi selalu ada 1. Sekumpulan unsur, wartawan, karyawan, komputer, mesin, barang, buku, kertas, dan fasilitas lain. 2. Tujuan sistem, menyebarkan informasi pada khalayak, membentuk image positif dalam humas, persuasi. 3. Wujud hasil kegiatan atau proses sistem selama jangka waktu tertentu, media cetak, penerbitan, intern, press release. 4. Pengolahan data dan atau energi dan atau bahan berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana diolah menjadi berita straight news atau deep news. Kolom tajuk rencana, artikel fact-finding, dan lain-lain. Sesuatu dapat disebut sistem apabila memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Adanya interdependensi. Artinya, komponen-komponen itu saling berkaitan, berinteraksi, dan berinterdependensi secara keseluruhan. Tidak bekerjanya suatu unsur akan mempengaruhi kinerja unsur-unsur lain. 2. Keluaran, output, daripadanya sesuatu dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Kalau sebuah media tujuan utamanya adalah menyebarkan informasi yang benar, objektif, dan berguna bagi masyarakat, tentu tidak dibenarkan seandainya informasi itu justru mempengaruhi kondisi masyarakat dan sangat subjektif. 3. Eksistensi, kesatuan totalitas untuk dipengaruhi oleh komponen-komponennya. Sebaliknya, eksistensi masing-masing komponen itu dipengaruhi oleh kesatuannya. Kesatuan yang disebut pers itu sangat dipengaruhi oleh merupakan totalitas. Komponen wartawan, surat kabar, karyawan, komputer, mesin, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, wartawan, karyawan dipengaruhi pula oleh komponen totalitas yang disebut dengan surat kabar. Artinya, masing-masing komponen itu merupakan suatu kesatuan. 4. Sebagai suatu kesatuan yang mempunyai masukan output dan keluaran output atau tujuan tertentu. Sistem komunikasi Indonesia. Menurut Rahmadi, sistem politik itu bagian dari subsistem dari sistem sosial. Maka bisa dikatakan sistem komunikasi bagian dari sistem politik bagian dari sistem sosial. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sistem komunikasi Indonesia menjadi subsistem dari sistem sosial Indonesia. Sistem digambarkan dalam sebuah lingkaran hubungan antara sistem komunikasi dengan sistem politik dan sistem sosial adalah sebagai berikut, yang artinya sistem komunikasi dalam masyarakat Indonesia akan sangat ditentukan oleh corak, bentuk beragam masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalnya, jika dalam sistem sosial itu dikenalkan budaya ewo pakewu sungkan, maka sistem komunikasi juga akan mencerminkan budaya itu sendiri. Dalam sistem komunikasi Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Jika ditinjau dari segi wilayah geografisnya, sistem komunikasi bisa dibagi menjadi 2, yakni sistem komunikasi di pedesaan atau perkotaan
Di Indonesia, realitas komunikasi di perkotaan di pedesaan sangatlah jauh. Di desa, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan opinion leader, pemimpin opinion, pemuka pendapat sebagai pihak penerjemah pesan, interpretor karena kelebihannya dibanding masyarakat kebanyakan. Pengaruh seni tradisional dan komunikasi interpersonal adapun bagi masyarakat kota, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa. Mengingat ciri masyarakat kota lebih individual dibandingkan dengan masyarakat desa. Ini juga sejalan dengan tingkat perkembangan pendidikan warga kota yang memungkinkan mereka lebih bergantung pada media massa. 2. Ditinjau dari media yang digunakan. Ada sistem media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, elektronik, televisi, radio. Media tradisional seperti wayang purwa, ketoprak, ludruk, atau bentul. Folklore antara lain. 1. Cerita prosa rakyat, mito, legenda, dongeng. 2. Ungkapan rakyat, paribasa, cameo, pepatah. 3. Puisi rakyat. 4. Nyanyian rakyat. 5. Teater rakyat. 6. Gerak isyarat, memancing mata, tanda cinta. 7. Alat pengingat, mengirim siri berarti meminang. 8. Alat bunyi-bunyian, kentongan atau trong-trong, gong, bendung, dan lain-lain. Ditinjau dari pola komunikasi, ada sistem komunikasi dengan diri sendiri, interpersonal communication system, sistem komunikasi antarpersonal, interpersonal communication system, sistem komunikasi kelompok, small group communication system. 4. Sistem komunikasi massa, mass communication system. Mengapa perlu mempelajari SKI? 1. Perkembangan teknologi komunikasi yang kiat pesat di Indonesia, bahkan akan terus berkembang di masa mendatang, akan mengubah pola arus informasi yang bergelombang. 2. Indonesia adalah negara multi etnis. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara punya heterogenitas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Ini memungkinkan masing-masing daerah di negara ini mempunyai ciri khas tersendiri sehingga berbeda pula pada konteks komunikasinya. 3. Meskipun perkembangan teknologi komunikasi sudah demikian pesat, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan. Ini mengakibatkan perkembangan media massa tidak selamanya bisa dimanfaatkan di desa. Oleh karena itu, ciri komunikasi yang berkembang di desa jelas berbeda dengan perkembangan di kota. Ini membutuhkan peran kajian pemimpin opinion leader, para penyuluh pembangunan, juru penerang desa sebagai pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam membangun sistem komunikasi di pedesaan. 4. SKI adalah pembahasan yang kompleks dan melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, ia tidak bisa membahas secara sekilas dan dimasukkan dalam bahasa mata kuliah tertentu. 5. SKI jelas berbeda dengan sistem komunikasi negara lain. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi sistem sosial, politik, budaya dikembangkan. Itu artinya sistem budaya masyarakat Indonesia misalnya akan memberi warna dan corak sistem komunikasinya. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat beragam. Seperti kita ketahui, di kondisi bangsa Indonesia yang beraneka dalam banyak hal, terutama pada aspek budaya dan adat istiadat, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar perbedaan itu menjadi potensi secara sinergis selalu melengkapi. Sementara itu, keberhasilan proses pembangunan memerlukan dukungan yang berbagai pihak. Salah satunya memanfaatkan berbagai jenis media massa dalam proses pembangunan. Komunikasi antar budaya menurut para ahli. Sitaram 1970 menjelaskan komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki budaya lain. 2. Rich tahun 1974. Komunikasi bersifat sebagai komunikasi sosial apabila terjadi antara orang-orang yang berbeda latar belakang sosial seperti strata sosial, pelampiasan sosial, peranata sosial, dan sebagainya. Stewart tahun 1974 mendeskripsikan pengertian komunikasi sosial budaya lebih komprehensif, yakni komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya seperti strata sosial, bahasa,
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dibuat kesimpulan pengertian komunikasi sosial budaya ialah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Komunikasi sosial budaya terjadi ketika dua atau lebih orang dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda berinteraksi. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektivitas komunikasi. Nilai adalah prinsip-prinsip etika yang berpegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan lalu sangat berpengaruh pada perilakunya. Nilai berkaitan dengan gagasan tentang baik dan buruk. Dengan kata lain, komunikasi sosial budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Contoh komunikasi antar budaya di Indonesia. Di Medan, kontak mata dianjurkan selama berkomunikasi. Ini adalah nilai budaya yang dijunjung tinggi di sana. Bila orang berbicara kepada penduduk Medan dengan menghindari kontak mata, maka ia dianggap menyembunyikan sesuatu atau tidak berkata benar, dan juga dianggap tidak mengindahkan etika. Coba dibandingkan dengan nilai sosial budaya yang ada di Jawa. Justru ketika komunikasi dengan orang yang lebih tua, dianjurkan untuk menunduk dan tidak menatap langsung ke wajahnya. Adapun bahasa nonverbal, isyarat atau simbol yang digunakan memiliki makna yang tidak sesuai dengan yang kita ketahui selama ini. Misalnya, untuk memberitahukan adanya suasana berkabung atau berduka. Ada masyarakat yang menggunakan bendera warna putih, yaitu di Jogja, merah Surakarta, dan kuning di Jakarta. Norma komunikasi antar sosial dan budaya di Indonesia. Norma sosial budaya adalah ketentuan baik dan buruk yang dipakai sebagai acuan manusia dalam berinteraksi di lingkungan sosial budaya. Apabila tidak sesuai dengan norma sosial budaya, maka tindakan itu dikategorikan baik. Norma sosial budaya tersebut merupakan kesepakatan yang telah dibakukan atau dilembangkan. Norma sosial budaya dapat diganti dengan norma yang baru apabila didukung oleh kesepakatan yang baru pula. Norma sosial budaya yang telah berjalan dalam waktu yang cukup lama menjelma menjadi adat istiadat atau tradisi. Nilai berbentuk norma, yaitu aturan-aturan baku tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negatif dan positif. Norma sendiri adalah berbagai tindakan yaitu 1. Adat istiadat atau folkways, misalnya ceramah dan cara berpakaian. 2. Mores, yaitu sistem aturan tidak tertulis. Dan 3. Hukum law, yakni sistem aturan tertulis dan berlanggarnya bisa dipenjara. Pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kondisi yang harmonis, nyaman, teratur, dan saling solider meskipun dihadapkan pada berbagai perbedaan. Implementasi teori komunikasi sosial budaya. Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial budaya tertentu. Setiap lingkungan sosial budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilai-nilai sosial budaya yang diacu oleh warga masyarakat. Dengan demikian, pola perilaku dan cara berkomunikasi akan diwarnai oleh keadaan, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Melalui suatu proses belajar secara berkesinambungan, setiap manusia akan menganut suatu nilai yang diperoleh dari lingkungannya. Nilai itu diadopsikan, kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk kebiasaan, yaitu pola berperilaku hidup sehari-hari. Dengan demikian, pola berperilaku seorang dalam berkomunikasi dengan orang lain akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan sosial budayanya. Karena itu, setiap individu memiliki lingkungan sosial budaya yang saling berbeda dengan yang lain. Maka, situasi ini menghasilkan karakter sosial budaya setiap individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan yang lain.
Implementasi dalam proses komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, setiap individu memiliki nilai-nilai sosial budaya dan bergerak menggunakan nilai itu. Dalam hal ini, komunikator dan komunikan yang saling berbeda latar belakang budaya bisa saling menghargai. Apabila terjadi perkembangan penafsiran dan pemaknaan atas lambang-lambang tertentu, hal itu dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagai awal untuk saling berbagi pengetahuan sehingga di kemudian hari dapat dilakukan komunikasi yang efektif, yang ditandai oleh adanya kesamaan pengalaman dalam memberi arti simbol-simbol oleh komunikator dan komunikan. Kedua, setting interaksi sosial mengikuti pola komunikasi. Horizontal dua arah, bukan vertikal satu arah. Setting horizontal artinya posisi pihak-pihak yang berkomunikasi adalah sejajar. Komunikasi dua arah berarti komunikator mesti membangun sistem komunikasi dua arah dengan komunikan. Sehingga proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses berbagi. Ketiga, empati merupakan kaidah emas untuk mengatasi ancaman kegagalan berkomunikasi. Kaidah emas mengasumsikan bahwa semua orang itu sama dalam hal memiliki perasaan. Semua orang adalah sama dalam hal ingin memperoleh kesenangan, keselamatan, keberhasilan, kenyamanan, dan lain-lain. Empati sendiri adalah memposisikan diri pada posisi orang lain. Empati menggambarkan kegeseran perspektif dari kita pada pengalaman orang lain yang berbeda. Keempat, proses komunikasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik nilai-nilai sosial budaya. Untuk mewujudkan komunikasi yang bermakna, berbagi perkembangan manusia seutuhnya. Maka dalam pertukaran informasi tidak hanya bermaksud transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai sosial budaya. Kelima, perlunya memahami karakteristik komunikan dan berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik komunikan tersebut. Komunikator yang baik sebaiknya memahami karakteristik komunikasinya agar ia sukses melaksanakan perannya. Keenam, komunikasi sosial budaya sebagai proses penukaran informasi secara terbuka. Komunikasi secara terbuka diindikasikan oleh adanya peluang yang sama dari komunikator dan komunikan untuk menyampaikan gagasan. Keefektivitas komunikasi yang desain secara terbuka tersebut tergantung dari kedua belah pihak. Namun, karena komunikator yang memegang kendali, maka tanggung jawab terjadinya komunikasi yang sehat, terbuka, dan efektif terletak dengan komunikator. Hakikat komunikasi antar budaya. Pada hakikatnya, komunikasi sosial budaya menjunjung tinggi asas kesetaraan antar komunikator dan komunikan. Bahkan adanya perbedaan latar belakang budaya antar komunikator dan komunikan harus disikapi secara arif sehingga tidak timbul kesenjangan, tetapi justru dapat diperkaya pengalaman. Berdasarkan prinsip memaklumi perbedaan latar belakang sosial budaya. Sekian dari kami, dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.